Itu one close the door. Balik lagi Eh, sama kita nih ya dari kelompok SLP. 091. 091. Tangannya mana? Tepuk tangannya. Wih, tepuk tangan, wih. Keren. Jadi, lu pada tahu nggak sih yang lagi viral tuh sekarang apaan? Wah, Enggak. apa itu? Apa tuh? Lagi viral tuh yang sekarang kayak. Lu tahu nggak sih waktu itu Putri Keraton tuh lagi apa ya? Lagi berlibur lah ke Jakarta ya. Mungkin dia pengen berlibur mencari kehidupan kota-kota lah. Kayak waktu itu tuh Putri Keraton tuh lagi apa ya? Lagi ke sebuah mall di Jakarta, tepatnya di Senayan, tepatnya Plaza Senayan. Waktu itu nyebrang tuh, lagi nyebrang. Biasanya kan kalau di Senayan tuh ada yang kayak apa sih yang stop-stopin lah, ada satpam yang jaga kan. Nah, tiba-tiba nih si Putri Keraton ini kan bilang makasih nih. Terus tiba-tiba tuh yang kayak banyak banget orang yang di belakang dia tuh ngomongin dia kayak apaan sih bilang makasih kayak gini. Kayak gitu loh. Jadi menurut gue sih kalau manners yang kayak gitu tuh menurut gue itu kurang banget sih. Karena kan kayak beda lah sama yang kayak gimana sih kayak yang di luar-luar daerah gitu ya. Kalau menurut Meta nih kan kayak Meta kan dari Jambi nih ya. Nah, kalau Ya, di Jambi tuh kayak gimana sih manners menurut lu tuh perspektif lu tentang orang Jakarta tuh gimana? jujur gue bingung banget dengerin cerita itu. Karena di Jambi itu udah kebiasaan ngomong makasih ke orang-orang. Kayak mau dia lebih rendah, lebih tinggi, kita tuh semua sama. Jadi bingung sih kenapa orang ngetawain si Putri Keraton karena bilang makasih gitu. Itu tuh hal yang sederhana dan basic manners gitu. Gitu. Sih menurut gue sih itu gue setuju banget sih sama lu karena kan kayak ya gimana ya kita dari kecil sudah dididik lah di sekolah cara Iya. bersopan sopan santun gimana ya nggak sih? Kalau menurut Vin nih yang dari Lampung nih yang jauh-jauh tiba-tiba kuliah di Prasmo itu gimana? Menurut gue sih aneh banget sih orang pada reaksi kayak gitu kayak ya itu mah udah basic manners yang seharusnya memang kita kayak gitu nggak sih? Kayak orang kenapa malah kayak ngejudge kayak gitu aneh banget. Menurut gue itu mereka manner yang harus dicek bukan yang Putri Keratonnya. Aneh Iya banget. sih. Kayak gimana ya? Itu kayak di Jakarta tuh kayak apa ya? Mungkin Jakarta kan sebuah kota metropolitan gitu ya. Jadi sebuah kultur yang kalau andaikan lah kayak ada orang datang pasti kan ke Jakarta dulu pasti dong kalau orang gimana ya? Orang bule dia, orang asing gitu loh, orang imigran pasti ke Jakarta. Jadi kan di Jakarta tuh kayak mencampur lah kayak dari orang luar mana, di mana, mana daerah mana, negara mana tuh pasti ada kan. Kalau menurut gue sih rata-rata kayak apa ya? Sekarang tuh kayak kultur barat tuh yang ke barat-baratan tuh tiba-tiba tuh tiba masuk aja gitu loh. Mau yang baik ataupun buruk gitu sih. Kalau menurut gue sih kalau buat baiknya sih fine aja. Tapi kalau buat buruknya sih enggak nih. Kalau Kak Faisal nih gimana menurut lu nih Kak? Tentang apakah kultur ke barat-baratan atau kultur dari luar itu berpengaruh banget nggak sih ke Indonesia tuh? Ya sebelumnya gini ya, gue tuh sebenarnya setuju sih kalau di Indonesia itu harus ada mix culture gitu. Untuk apa? Untuk balance gitu loh. Jadi antara budaya timur dan budaya barat tuh dikombinasi dan eh, diambil baiknya, terus dijadikan kultur yang biasa gitu di negara ini. Cuman gimana ya? Menurut gua tuh masyarakat Indonesia belum bisa untuk filter yang baik dan yang buruk, dan kebanyakan itu kita bisa bilang apa ya? Karbitan lah ya. Jadi misalnya ada ya karbitan tuh jadi gini, apa? Misalnya ada satu orang nih aktivis atau misalnya artis gitu yang berpendapat sesuatu. Ntar fans-fansnya nimbrung, oh iya gue setuju, terus ntar orang-orang lain ya karena biar nggak dipandang beda atau buruk gitu ya dia ikut-ikutan juga, padahal sebenarnya nggak tentu bener gitu. Dan di Indonesia tuh gimana ya, belum ada yang bisa matahin apa ya, the curse gitu, the itu mindset itulah gitu. Kalau buat buat Kak Danielson tuh gimana tuh? Kalau menurut gue sih berpengaruh sih. Apalagi Indonesia kan dicap sebagai yang kalau yang seperti yang tadi Reza bilang kalau misalnya influencer gitu ngomong apa rata-rata semua ikut biar gak dipandang beda. Nah sebenarnya mereka takut dipandang beda itu sebenarnya kita harus lebih bisa decide decision kita gitu. Jangan takut untuk berbeda gitu.
Karena kita negara demokrasi ya. Kita negara Nah, demokrasi itu betul. harusnya menghargai perbedaan pendapat gitu. Iya, Jadi Menurut apalagi gue ya, musyawarah dan mufakat, guys. menurut gue orang Indo tuh juga kayak gengsian bilang makasih, tolong, sama-sama. Bener. benar sekali. Itu tuh tinggi banget. Gue tuh nggak tahu kenapa sumpah tuh kalau Sebenarnya apa ya? gimana tuh. Kalau menurut gue ya, karena sebenarnya banyak orang Indonesia yang kurang pendidikan karena edukasinya kurang dan nggak semua sekolah mengajarkan edukasi yang serupa sama yang seharusnya dilakukan dan take action sama kita gitu. Dan banyak orang tua yang nggak nerapin itu ke anaknya, jadi pas kecil anaknya nggak tahu kalau misalnya dengan berterima kasih, dengan kayak minta tolong itu tuh penting gitu buat orang lain. Dan biasa ada orang tua yang anaknya niru orang tuanya, mungkin kayak orang tuanya ke karyawannya nggak sering ngomong thank you, nggak sering ngomong tolong, jadi anaknya kayak oh ya udah gue juga ngapain nih minta ngomong thank you atau tolong, menurut gue derajat gue lebih tinggi loh. Nah itu jadi kayak banyak strata di dalam masih mindsetnya masih strata banget gitu. Kayak itu ya Sosial. berarti Iya, kayak bener-bener. lingkungan tuh berpengaruh banget buat manner kita. Lingkungan Iya, bener banget. mau bagaimanapun lu mau jadi up, misalkan kayak gimana ya, misalkan lu pengen jadi tapi lingkungan lu tuh nggak mendukung, dan menurut gua kalau misalkan lu orang yang pembawaannya kayak ikut-ikutan terus lu jadi kayak yang A juga nih gitu sih menurut gua, dikarenakan kayak apa ya, lu di lingkungan itu pengen terlihat keren juga gitu sih kalau menurut gua. Tapi kalau misalkan masalah gini loh, kayak sekarang kan berarti kan kita belum ada nih yang caranya gimana, belum ada yang bisa mematahkan kutukan ini loh, kayak kita bisa sebutnya kutukan saja lah ya. Pandat ya sih. Boleh lah. Itu ya. Menurut gue sih kita sebutkan sebagai kutukan lah ya. Gimana sih menurut kalian nih, opini-opini lulu pada nih, gimana sih cara mematahkan kutukan itu tuh? Gimana nih? Coba ada yang mau ngomong? Siapa? Gue duan. Ini boleh. Jadi gini apa? Menurut gue salah satu cara yang paling simple ya adalah dari tokoh-tokoh penting di negara ini. Influencer. Mungkin gue influencer dan orang-orang yang dipandang lah. Saya menurut gue gini, gue kutip beberapa kata ya dari ada Lord Actor namanya itu filsafat kesukaan gue lah gitu. Dia bilang gini, power tends to control, absolute power itu controls absolutely. Jadi mereka tuh rule the world gitu, rule the country di Indonesia gitu. Nah menurut gue mereka harus lebih membuka percakapan tentang hal-hal kayak gini, hal-hal manners kayak gini, karena ini tuh penting loh. Jadi mereka tuh misalnya dari salah satu dari kita nih ke luar negeri dan untuk belajar dan berbincang dengan orang luar, itu mereka kan represent negara kita gitu. Dan menurut gue itu salah satu cara untuk negara kita bisa dipandang sebagai negara yang emang beneran sopan gitu, beneran mannersnya baik dengan negara lain gitu. Gitu sih cara yang. Jadi tuh kayak orang-orang berpower lah ya yang harus bisa mulai duluan tuh ya. Gunakan power itu secara baik ya. Great power comes back. Begitu. Ya. Lupa gue. Kalau buat Kak Jonathan tuh gimana tuh? Kalau menurut gue ya, power itu. biar tadi itu kutukan ya bilangnya ya, biar dipatahkan. Ya kalau kata Faisal benar sih, kita butuh orang yang punya power gitu biar semua orang pada ngikut. Sama butuh dari diri kita sendiri juga nggak sih sebenarnya? Kita itu kalau mikirnya itu positif, kita nggak usah ikut-ikutan juga kita bisa dapat manner yang bagus gitu. Jadi ya kita pikir positif aja terus, nggak usah ikut-ikut orang lain. Menurut gue sih gitu aja. Oke. Gitu sih. Oke, gue setuju sih sama pendapat lu semua gitu ya tentang gimana ya, kayak intinya tuh ya cara mematahkan kutukan itu berawal dari orang-orang yang memang punya nama lah, punya pamor di Indonesia ini nggak sih? Bener banget sih. Tapi kalau misalkan dari gua nih kan masih ada kayak namanya sekolah, lingkungan yang lain-lain lah gitulah ya. Menurut Kak Danielson tuh gimana sih nih? Kayak saran deh buat sekolah gitu atau pendidikan yang ada di Indonesia nih, saran buat gimana ngajarin manners tuh di sekolah. Kalau buat sarannya,
kan di sekolah pasti yang bimbing kita seorang guru kan. Nah, mungkin guru bisa menerapkan lebih nggak bilang kalau guru nggak menerapkan ya, maksudnya lebih menerapkan lebih gimana bilangnya? Lah ya. Lebih jauh lagi tentang manners supaya bisa diikuti oleh siswanya di sekolah. Soalnya kan ada berbagai yang lanjut dulu. Jangan berebutan dong, Iya. jangan berebutan. Oh enggak, maaf saya tadi ini. Oke, mau nambahin aja ya buat punya Denilson ya. Buat yang tadi Denilson ngomong bener sih, maksudnya kayak guru harus ini banget, maksudnya harus berperan aktif gitu ya dalam edukasi tentang manner buat anak-anaknya. Mungkin oke. Mungkin kalau misalnya manner sendiri ya, mungkin kalau menurut gue banyak sekolah yang milihnya kayak merasa manner tuh diajarinnya kayak nggak perlu gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak guna loh manner buat diajarin. Maksudnya mungkin banyak sekolah yang nggak menerapkan edukasi tentang manner gitu. Lebih menerapkan kayak harus menjadi UN terbaik, harus menjadi orang sukses dari belajar dari sekolah. Itu menurut gue kayak sebenarnya kayak pelajaran-pelajaran itu nggak akan terlalu penting kalau misalnya nggak punya manner yang baik, karena mau sesukses apapun orang kalau misalnya nggak punya manner itu nggak akan sampai on top kok gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang-orang sukses di sana, semua itu punya manner yang benar-benar luar biasa, keren banget. Karena untuk menjadi orang sukses itu adalah kita harus menjadi orang yang bisa minta bantuan ke orang lain, karena ya itu dia namanya juga manusia ya, harus saling membantu dan kita punya manner yang baik juga gitu. Oke. Kalau menurut gue yang paling penting, sekarang kan udah era globalisasi ya, di mana tuh sosial media udah sangat berperan penting di kehidupan orang Indonesia. Bocil, anak kecil maksudnya itu kan pasti tidak terlepas dengan yang namanya smartphone dan games-games dari luar. Nah, di games-games ini mereka juga bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat dunia dan di luar. Nah, biasanya tuh orang tua kebanyakan nggak merhatiin anaknya tuh main game apa atau gimana cara mereka berkomunikasi. Kalau menurut saya pribadi, orang tua sih yang paling berperan penting dalam membangun manner seorang anak-anak. Karena kalau dari anak-anak mannersnya udah rusak, pasti gedenya udah pasti banget sulit untuk dirubah. Nah, jadi kalau saran dari saya, orang tua tuh harus lebih menjaga sih dan membatasi penggunaan smartphone pada anak-anak. Oke. Jadi yang bisa gue dapat nih ya, simpulin aja kali ya pembahasan kita hari ini tentang manners ini nih. Menurut gue berarti memang ada suatu keanehan lah, ada suatu perbedaan nih di mana di suatu daerah yang misalkan kayak yang tadi Kameta dan Kavin nih yang dari Jambi dan Lampung ini kayak ngelihatnya tuh aneh gitu sih menurut gue. Tapi kalau misalnya di Jakarta memang ada. Dan menurut gue kultur barat berarti juga berpengaruh ya buat di Indonesia ini, mulai dari games-games yang ada di Indonesia ini yang masuk ke Indonesia dan lain-lainnya sih. Menurut gue dari tontonan dan musik juga pasti berpengaruh sih. Media-media apapun pasti berpengaruh lah. Dan kayak gimana ya? Sekarang sih menurut gue kayak balik lagi ke diri kita sendiri, mau ngambil mana yang benar mana yang salah sih. Iya nggak? Bener nggak kawan-kawan? Benar. Balik lagi tergantung penonton. Asik. Udah sih. Udah pengen 15 menit soalnya. Karena kan memang durasi yang tercukup, jadi kita akan lanjutkan dengan keseruan-keseruan selanjutnya di podcast SLP.